Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bersama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan yang menurut saya itu adalah luar biasa ya. Saya percaya kita akan diberkati dengan apa yang kita akan renungkan pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu ayat yang saya pakai untuk bahan doa buat keluarga kami secara pribadi, dan juga secara diam-diam saya pakai ini untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian ya. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang terhormat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, dan memiliki kehidupan yang berkualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, waktu saya berdoa, saya bilang begini, Tuhan, aku ini kepingin dianugerahi oleh Engkau, seperti yang ditulis oleh Amsal 22 ayat yang keempat. Anugerahi hati ini yang takut akan Tuhan. Anugerahi kerendahan hati. Buang jauh-jauh dari tubuh kami ini hati yang jahat, hati yang keras, hati yang sombong, hati yang tidak takut akan Tuhan. Dan saya juga berdoa, Bapa, aku berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat yang Tuhan sudah pilih. Tuhan juga anugerahi hati yang takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan kerendahan hati, sehingga anak-anak-Mu ini juga menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, hidupnya terhormat, memiliki kualitas hidup yang luar biasa. Maka itu judul renungan pada hari ini saya beri judul hidup terhormat dan diberkati oleh Tuhan. Saya kepingin Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengalami ini, dan saya kepingin juga ini biarlah menjadi kerinduan setiap kita ya. Mungkin kalau kita boleh merenungkan sampai ke dalam ya, maka hidup terhormat dan hidup diberkati Tuhan itu adalah impian daripada banyak orang ya. Kalau mungkin tidak bisa dikatakan oleh untuk semua orang. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita ketemu dengan orang-orang yang hidupnya katanya kelihatan sebagai orang yang hidupnya terhormat, tapi tidak diberkati oleh Tuhan. Ada orang-orang yang kelihatannya dia kaya, ya, harta kekayaannya melimpah, tapi hidupnya tidak terhormat. Nah, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau hidup kita itu terhormat dan diberkati oleh Tuhan, ya. Karena ini adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ada bagian Tuhan yang akan mengerjakan bagi kita, yaitu agar kita mengalami yang namanya kehormatan, kekayaan, dan kehidupan, tapi ada bagian daripada kita. Karena ternyata kekayaan, kehormatan, dan kehidupan itu merupakan ganjaran. Ya, merupakan ganjaran dari Tuhan untuk siapa? Untuk orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Nah, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati itu Bapak Ibu sekalian adalah suatu sikap yang mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, baik itu kekayaan, kepintaran, kemampuan, pencapaian, itu semuanya datang daripada Tuhan. Bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Roma 11 ayat yang ke-36 dikatakan bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan,
oleh Tuhan dan untuk Tuhan, ya. Nah, dalam Alkitab, kerendahan hati berarti sikap rendah hati di hadapan Tuhan, dan orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita atau orang-orang lain yang berjumpa dengan kita itu akan bisa melihat dan merasakan kerendahan hati kita, ya. Orang yang rendah hati itu tidak pernah mencari puji-pujian untuk dirinya sendiri, tapi menempatkan Tuhan sebagai pusat daripada segala sesuatu dan menempatkan Tuhan di tempat yang tertinggi yang layak untuk menerima semua pujian, ya. Kerendahan hati itu Bapak Ibu sekalian muncul dari kesadaran, ya, sekali lagi kerendahan hati itu muncul dari kesadaran bahwa kita ini adalah manusia yang biasa-biasa aja, ya. Kita menjadi luar biasa karena Tuhan. Kerendahan hati itu muncul bahwa kemampuan kita itu terbatas dan tanpa Tuhan kita itu nggak bisa melakukan apa-apa. Dalam kitab Yohanes jelas-jelas dikatakan, tanpa aku kamu nggak bisa melakukan apa-apa. Tanpa aku kamu juga nggak bisa berbuah. Amsal 22 ayat yang keempat ini mengajarkan bahwa ganjaran bagi orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan. Kalau bicara kekayaan itu, yaitu kekayaan rohani dan juga kekayaan secara tubuh jasmani dan materi. Sedangkan kehormatan itu adalah hadiah daripada Tuhan, merupakan penghargaan dari Tuhan dan juga penghargaan dari sesama, ya. Suami yang kemudian hidupnya takut akan Tuhan, dia akan dihormati oleh istrinya dan juga akan dihormati oleh anak-anaknya. Sebaliknya demikian juga seorang istri yang takut akan Tuhan, hidupnya penuh dengan kerendahan hati, dia juga akan dihormati oleh suami dan anak-anaknya. Orang tua sama, Bapak Ibu sekalian. Dia akan menjadi orang tua yang dihormati oleh anak-anaknya ketika sebagai ayah atau sebagai ibu kita hidup rendah hati dan takut akan Tuhan, ya. Nah, kerendahan hati itu Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat di dalam Alkitab, misalnya tentang Musa. Musa itu adalah pemimpin yang hebat, pemimpin yang top, pemimpin yang besar, ya. Dia memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, jalan di padang gurun selama 40 tahun untuk dibawa ke tanah Kanaan, ya. Bahkan di dalam kitab Bilangan dikatakan bahwa Musa ini seorang yang lembut, seorang yang sabar, Bapak Ibu sekalian, ya. Meskipun Musa itu memiliki kekuasaan yang hebat, kekuasaan yang luar biasa, tapi karena keintimannya dengan Tuhan, jadi Musa itu intim banget dengan Tuhan, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lihat bagaimana selama ini salah satu contoh, selama 40 hari, 40 malam dia ada di Gunung Sinai, ya. Dia berhadapan muka dengan Tuhan dan dikatakan dia melihat mukanya Tuhan itu bercahaya. Dan setelah itu Tuhan mempercayakan 2 loh batu yang isinya 10 perintah Allah. Nah, orang yang intim dengan Tuhan buahnya yaitu kerendahan hati. Sehingga apa? Musa itu rendah hatinya luar biasa. Ketika dia menghadapi orang-orang Israel yang tegar tengkuk, yang berzina, yang menyembah berhala, yang mencobai Tuhan, suka ngomel-ngomel, suka bersungut-sungut. Berkali-kali dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ampuni, ampuni orang-orang Israel ini. Wow, itu Bapak Ibu sekalian.
luar biasa. Dari mana Musa dapat kerendahan hati? Karena keintimannya dengan Tuhan. Ya, Alkitab juga bercerita tentang seorang raja yang hebat, yaitu namanya Daud. Dia adalah raja terbesar Israel, raja yang paling hebat, Bapak Ibu sekalian. Kerendahan hatinya dibuktikan waktu Daud ini berbuat dosa, ya, maka Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur dosa-dosa daripada Daud. Apa respon Daud ketika ditegur atas dosanya? Dia langsung mengakui dosanya, tidak berbantah-bantahan dan tidak membela dirinya. Ya, itu adalah contoh-contoh kerendahan hati. Nah, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya singgung, yaitu tidak mencari pujian untuk diri sendiri, bersedia untuk melakukan kerjasama atau hal-hal yang kecil, Bapak Ibu sekalian, untuk kebaikan bersama. Tentu kebaikan yang benar, kebaikan yang memuliakan nama Tuhan. Orang yang rendah hati, dia mau menerima koreksi, dia mau menerima saran, Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang rendah hati, seperti kemarin hari Kamis, aduh itu khotbah luar biasa bagus banget daripada yang disampaikan oleh Pastor Sukirno Tarjadi, ya. Judulnya adalah menghadapi duri dalam daging, ya. Menghadapi duri dalam daging. Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan kita ini kita akan mengalami yang namanya gesekan. Kita juga akan mengalami yang namanya duri dalam daging. Ada orang-orang yang sulit, orang-orang yang menjengkelkan, orang-orang yang menyebalkan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti ini, untuk membuktikan kerendahan hati kita, maka kita akan berespon tetap baik, mengampuni dan mengasihi orang-orang yang demikian. Ya, penerapan dalam kehidupan sehari-hari orang rendah hati, yaitu mau menghormati, mau menghargai orang lain, sopan terhadap orang lain, ya. Itu bukti kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian. Dan orang yang rendah hati itu dia mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan untuk setiap pencapaian yang dia capai, ya. Dengan cara apa? Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mencapai semuanya ini semua karena anugerah dan kebaikan akan Tuhan. Itulah kerendahan hati, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kerendahan hati itu bukan sekedar slogan atau pengetahuan di kepala kita, tapi harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berkali-kali mengatakan begini, sebagai seorang pendeta adalah gampang sekali untuk mengkhotbahkan. Sebagai jemaat Tuhan adalah gampang sekali mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Kekristenan itu yang paling sulit bagi pendeta maupun jemaat, yaitu mempraktekkan atau melakukannya menjadi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, untuk rendah hati itu dibutuhkan proses, ya. Kita minta kepada Tuhan dan kita menjalani proses itu. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak berontak dari proses itu, mau diproses oleh Tuhan, maka lambat laun selangkah demi selangkah demi selangkah kita akan menjadi orang yang rendah hati, ya. Kemudian apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan adalah rasa hormat dan kagum yang mendalam kepada kemahakuasaan Tuhan, ya. Rasa kagum dan hormat yang mendalam kepada kemahahadiran dan kemahatauan Tuhan, ya.
Jadi takut akan Tuhan itu lebih mengarah kepada rasa hormatnya. Ya, kalau kita menyadari bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kita nggak akan pernah sembarangan dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, cara menerapkan takut akan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, kita akan mengutamakan yang namanya integritas. Integritas itu apa? Saya berkali-kali sampaikan, yaitu berlaku benar, ada orang maupun tidak ada orang, ada CCTV maupun tidak ada CCTV, kita berlaku benar. Ada yang melihat maupun tidak ada yang melihat, kita tetap berlaku benar, berlaku jujur. Itulah cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Alkitab pernah mencontohkan seorang yang bernama Yusuf, masih amat sangat muda. Ya, dia ada di negeri asing, Bapak Ibu sekalian, dan kemudian dia digoda oleh istri Potifar untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ya, dalam hal ini Yusuf itu diajak untuk berzina. Ya, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sekalian kita digoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kita digoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ya, tirulah Yusuf, Bapak Ibu sekalian. Meskipun tidak ada yang melihat, tapi Yusuf mengambil keputusan, dia meninggalkan atau lari keluar dari rumah itu daripada dia hidup dalam dosa dan kemudian berakhir di penjara, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tahu endingnya yang paling akhir, Yusuf menjadi orang yang terhormat. Ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menerapkan takut akan Tuhan, yaitu menjaga hidup ini tetap kudus. Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah yang maha kudus. Ayub digambarkan sebagai seorang yang takut akan Tuhan. Dia hidup jujur dan saleh di tengah-tengah situasi yang amat sangat tidak baik, Bapak Ibu sekalian. Dia sakit, kemudian harta bendanya ludes, kemudian anak-anaknya meninggal dunia, istrinya tidak mendukung Ayub, tapi Ayub tidak pernah mau berbuat dosa ya di hadapan Tuhan. Itulah yang namanya takut akan Tuhan ya. Kemudian bagaimana takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan seperti hukum utama dari Alkitab, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dibuktikan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Yang namanya mengasihi, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya, tapi Bapak Ibu sekalian, orang yang takut akan Tuhan ketika diperlakukan tidak baik, maka dia menyerahkan segala perkara itu kepada Tuhan, ya. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Herannya ada orang-orang, Bapak Ibu sekalian, yang mengaku dirinya Kristen, ya, ketika ada orang yang menyinggung perasaannya, yang menjahati dia, maka dia marah dan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, orang yang seperti ini tidak mengerti Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan ketika diperlakukan tidak benar, tidak adil,
maka dia tidak mau membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi mau menyerahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang turun tangan, biarlah Tuhan yang campur tangan. Alkitab bilang dari buahnya kita takkan tahu akan pohonnya. Ya, hari ini kita sudah belajar dua hal. Tuhan mau hidup kita itu terhormat dan diberkati oleh Tuhan. Kuncinya apa? Yaitu takut akan Tuhan dan hidup di dalam kerendahan hati. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu sekalian sebelum kita meninggalkan tahun 2024, kita itu mencapai yang namanya tahun penuaian ini. Hidup kita terhormat dan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kami mau berdoa ya Abba ya Bapa, untuk anak-anak-Mu ini. Kami tahu kami semua dicintai dan dikasih oleh Engkau. Kami sangat punya iman Bapak, bahwa tahun 2024 ini akan menjadi kenyataan. Setiap kami anak-anak-Mu akan mengalami tuaian yang besar-besaran, tuaian yang daripada sorga. Kami diangkat semua oleh Tuhan. Hidup kami terhormat, hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan tak kekurangan suatu yang baik daripada Engkau. Maka itu kami mengundang Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu. Giring terus kami, luruskan jalan-jalan hidup kami, sehingga jalan hidup kami ini meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami mau berdoa, buang jauh-jauh dari tubuh kami ini hati yang keras, hati yang jahat, hati yang sombong, hati yang angkuh Bapak. Sebaliknya Tuhan anugerai kami hati yang baik, hati yang mencintai dan mengasihi Engkau, hati yang menghormati Engkau, dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin, amin, amin.